Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan seperti biasa saya tidak sendiri nih, saya sudah ditemani oleh Dr. Putri Monasari, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher Rumah Sakit Permata Jonggol. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa dokter? Lagi. Baik, kalau gitu kita sapa juga dokter, sahabat Permata yang ada di rumah mungkin yang sedang menyaksikan. Semoga puasanya dilancarkan sampai dengan nanti saatnya berbuka ya. Amin. Dokter, nah kali ini kita akan membahas masalah terkait THT nih dok. Dengan tema kapan waktu yang tepat datang ke dokter THT. Nah, terkait dengan cuaca yang saat ini sedang pancaroba ya dok, kadang hujan, kadang panas, ini penyakit banyak nih dok, salah satunya mungkin yang terkait dengan THT ya dok. Kira-kira kalau dengan terkait pancaroba ini, kebanyakan pasiennya itu dengan keluhan apa sih dokter? Ya betul, kalau saat ini pasien tuh lagi banyak keluhannya datang karena hidung ya, karena hidung. Jadi keluhannya seperti pilek, hidungnya mampet, kemudian ada nyeri-nyeri di area hidung dan di area wajah ya. Nah itu lagi banyak nih, mungkin banyak ya, dok. Salah satu faktor pendukungnya dari lingkungan juga ya. Nah itu salah satu faktor pendukungnya gitu. Jadi lagi banyak nih sekarang keluhannya tentang hidung mampet, pilek, kemudian sampai sakit kepala ya, bahkan nyeri-nyeri di area hidung, wajah, dan area dahi. Nah itu datang ke poli THT biasanya. Oh baik-baik. Jadi memang ketika sahabat Permata merasakan gejala-gejala yang seperti itu ya dok ya, itu saat yang tepat nih untuk datang ke dokter THT. Ya, biasanya dokter kalau misalnya pasien-pasien dengan keluhan yang tadi dokter sampaikan, seperti apa sih dok pengobatan yang dilakukan dokter pada saat pasien datang? Iya betul. Jadi pasien biasanya harus bisa mengetahui dulu ya, secara dini nih kapan sih seharusnya saya harus segera ke dokter ya, pertama dokter THT ya. Jadi yang pertama itu biasanya keluhannya itu ada di hidung. Keluhan di hidung itu seperti pilek yang tidak berkesudahan ya. Kemudian adanya hidung tersumbat, baik itu di salah satu sisi maupun di kedua sisi ya, atau adanya ingus yang mungkin sudah berubah warnanya, yang tadinya mungkin encer atau bening, kemudian udah berubah menjadi berwarna kuning atau berwarna kehijauan ya. Kemudian ada keluhan penyerta nih seperti sering bersin-bersin atau hidungnya gatal ya. Terus bahkan yang sampai mengakibatkan sakit kepala, itu bisa juga sakit kepala, demam, dan adanya nyeri di daerah selain di hidung seperti di daerah wajah, di daerah dahi, atau di antara kedua bola mata. Nah itu biasanya bila tidak berkesudahan sebaiknya dilakukan pemeriksaan segera di dokter THT. Baik-baik dok, kadang kan kebanyakan nih dari sahabat Permata ya dok ya, kalau misalnya lagi jaga seperti itu kan biasanya kan didiamkan nih dok, kadang tidur di rumah atau minum-minum obat-obatan dari warung mungkin ya dok, sebaiknya memang harus konsultasi ke THT ya dok ya, karena memang harus dicari penyebabnya mungkin ya dok ya, dicari penyebabnya, baru nanti dokter bisa berikan obatnya seperti itu ya dok ya. Kita cari tahu, kita lakukan mungkin kita tanya dulu ya apa aja keluhannya, sudah berapa lama keluhannya, terus apa aja keluhan penyerta dan faktor pendukungnya, atau ada riwayat alergi atau tidak, itu nanti kita tanyakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hidung, telinga, hidung, dan tenggorok. Meskipun mungkin hanya keluhannya di hidung karena mereka berhubungan, jadi nanti kita lakukan pemeriksaan telinga, hidung, tenggoroknya juga gitu. Nah saat ini pemeriksaannya di Poli THT Rumah Sakit Permata Jonggol pun kita sudah bisa melakukan pemeriksaan menggunakan endoskopi ya endoskopi, kita bisa lihat telinga, hidung, dan tenggorok. Jadi pasien pun bisa melihat dengan jelas juga apa yang ada di dalam hidungnya atau telinganya atau tenggoroknya sendiri gitu. Nanti kita lihat ada titik kelainannya di mana gitu ya, apakah memang
struktur hidung di dalamnya itu mengalami pembengkakan ya, atau adanya ingus yang berlebihan, atau ada struktur-struktur lain yang harusnya tidak ada, mungkin seperti polip ya, atau kalau pada anak itu ada namanya adenoid. Adenoid itu seperti mungkin amandel tapi di belakang hidung ya, itu namanya adenoid. Nanti juga kelihatan tuh apakah ada struktur tersebut gitu. Jadi nanti dari semuanya baru kita simpulkan ya, pasiennya ini mengalami apakah berupa alergi kah atau berupa infeksi kah. Nah, nanti ketahuan dari situ. Jadi nanti pengobatannya sesuai dengan apa yang kita periksa gitu, yang kita simpulkan seperti itu. Oh baik, jadi di Rumah Sakit Permata Jonggol pemeriksaannya menggunakan endoskopi ya dokter ya? Sudah ada endoskopi. Sudah ada ya, jadi memang bukan hanya mendengarkan dari dokter, namun si pasien itu bisa langsung melihat ya dok ya, mau apa terkait hidungnya atau telinganya ya dokter. Dok, tadi kan dokter sempat singgung alergi juga ya dok ya, jadi memang kalau misalnya keluhan yang tadi ke hidung itu atau yang biasa disebut atau sinusitis ya dok ya. Nah itu tuh faktor penyebabnya sebenarnya selain cuaca yang tadi kita sampaikan pancaroba tadi, alergi, ada lagi nggak sih dok faktor lainnya? Nah ya benar, jadi sinusitis itu adalah peradangan pada rongga sinus gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang itu mempunyai rongga sinus gitu. Jadi dikatakan sinusitis karena ada peradangan nih pada rongga sinusnya gitu. Jadi tidak semua orang mengalami peradangan. Jadi kalau misalnya sudah mengalami peradangan atau itis ya, itu sinusitis artinya peradangan. Jadi keluhannya seperti tadi, kayak ada keluhan hidung tersumbat yang berkepanjangan, mungkin adanya ingus ya, ingus yang berkepanjangan juga tidak sembuh-sembuh dan sudah mulai berwarna ya. Kemudian bisa juga disertai dengan adanya keluhan nyeri, baik itu di hidung atau di daerah wajah ya. Bisa juga disertai dengan demam gitu. Nah, faktor resikonya apa aja ya gitu. Dari alergi itu bisa mengakibatkan peradangan juga pada sinus. Jadi mungkin yang tadinya pasiennya itu keluhannya seperti sering bersin-bersin, sering meler, mungkin pada saat waktu-waktu dingin atau pada saat kena debu ya, atau kena semacam bulu-bulu gitu ya, kayak kalau pelihara binatang mungkin ya dok ya, kucing atau pelihara hewan peliharaan yang berbulu ya. Nah itu keluhannya suka hidungnya gatal, bersin-bersin, kadang meler gitu. Nah mungkin kalau alerginya yang berkepanjangan juga tidak diobati, bisa mengakibatkan rongga sinusnya ikutan terhambat, tertutup gitu, akhirnya mengalami peradangan. Nah itu salah satu faktor resiko dari sinusitis. Jadi alergi pun bisa mengakibatkan si sinusitis itu ya, jika memang tidak diobati sejak dini ya dokter ya. Kalau misalnya diabaikan, misalnya bersin-bersinnya dianggap biasa misalnya seperti itu ya dok, lama-lama bisa menimbulkan peradangan ya dokter ya. Baik dok, kalau misalnya pasien yang sudah berobat, sudah rutin nih misalnya sudah sinusitis, itu sebenarnya bisa disembuhkan total nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk sinusitis itu artinya kan adanya peradangan atau infeksi ya. Nah, kalau kita tata laksana dengan bagus ya, dari seksama, itu harusnya bisa disembuhkan. Terutama kalau misalnya untuk faktor pencetus seperti alergi ya, kalau alergi sendiri kan itu genetik ya biasanya. Kalau untuk genetiknya mungkin dikendalikan ya, tidak bisa yang sampai hilang total mungkin. Tapi kalau untuk peradangan pada sinusnya, itu bisa kita tata laksana dengan semaksimal mungkin ya. Salah satunya ya alerginya dikendalikan ya, hindari faktor pencetus. Kemudian ada yang dinamakan dengan cuci hidung gitu. Oh iya. Nah cuci hidung itu juga penting pada penderita rinitis alergi atau pada sinusitis itu sendiri gitu. Jadi untuk membersihkan rongga hidung ya, sehingga nanti aliran-aliran ke sinusnya juga ikutan bersih juga gitu. Itu salah satu manajemen dari terapi sinusitis itu, angka awalnya adalah cuci hidung. Cuci hidung ya dok.
Dan cuci hidung itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya dok ya? Ya, itu dilakukan rutin sendiri di rumah ya. Nanti kita edukasi gimana cara cuci hidungnya. Nah, nanti diberikan juga terapi suportifnya ya, seperti mungkin kalau misalnya ada nyeri, anti nyeri. Kalau misalnya memang itu terbukti karena infeksi ya, infeksi bakteri, berarti kita juga lakukan tata laksana pemberian antibiotik seperti itu. Jadi cuci hidung adalah salah satu merupakan tata laksana penting juga untuk dilakukannya terapi pada pasien sinusitis. Ya. Oke, berarti memang ada dua ya dok ya, faktor genetik juga bisa, terus faktor memang infeksi juga bisa, terus dipengaruhi sama lingkungan sekitar juga bisa ya dokter ya. Berarti memang yang harus diketahui adalah penyebab awalnya dulu ya dok ya. Ini penyebabnya apa, baru nanti bisa dilakukan tata laksana selanjutnya ya dokter ya. Nah sahabat Permata, itu tadi bincang-bincang kita dengan dokter Putri Mona mengenai THT. Jadi tadi kita sudah membahas, mungkin nanti nextnya kita bisa membahas mengenai cara cuci hidung ya dokter ya. Jadi nanti sahabat Permata bisa belajar nih ya dokter ya, karena itu memang bisa dilakukan di rumah asal dengan cara atau urutan yang benar ya dok. Baik dokter, kalau boleh tahu dokter praktek di Rumah Sakit Permata itu setiap hari apa aja sih dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu ya, sampai kecuali hari Jumat pukul 9 sampai pukul 2. Oke, Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat pukul 9 sampai jam 2 siang. Jadi kalau sahabat Permata nih yang punya keluhan terkait THT, baik itu hidung, telinga ya dokter ya, itu segera registrasi ke kami untuk bertemu dengan Dokter Putri Monasari yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Baik dok, kalau begitu terima kasih banyak dokter untuk waktunya hari ini. Terima kasih sahabat Permata yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk tema selanjutnya silakan boleh DM ke media sosial kami di Rumah Sakit Permata Jonggol. Kalau begitu mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Dokter terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.